Bapa dalam surga, kami mohon kiranya Kristus yang telah Engkau utus untuk menyatakan siapa dirimu dengan sempurna, lengkap dan utuh pada kami, boleh berkenan sekali lagi menyatakan dirinya di tengah-tengah kami sebagai Raja yang telah mati dan bangkit dan sekarang memerintah, sebagai Raja yang menyoroti, menilik, memuji dan menegur kami, agar setiap dari kami kedapatan sebagai bagian dari gereja yang berpusatkan pada Kristus. Karena di dalam namanya kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, dengan tetap bangkit berdiri, saya mengundang saudara untuk menyimak pembacaan firman Tuhan yang akan melandaskan khotbah hari ini yang diambil dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 dan pasal 3 ayat 14 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan kau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan kau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Pasal 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, karena jika engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Silakan duduk saudara sekalian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah bukan saja kita yang mendengarkan firman kehidupan ini, tetapi juga yang mencamkannya, mentaatinya dalam hidupnya. Dan kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup dalam hati saudara dan saya hari ini. Saudara kasih Tuhan, kalau misalnya Yesus Kristus, Allah yang mulia dan bangkit, yang baru saja kita nyanyikan puji-pujiannya, itu muncul mendadak berjalan di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah ICC, muncul di tengah rapat pengurus, rapat majelis, rapat panitia camp. Apa yang akan ia katakan? Apa yang akan ia katakan kepada saudara dan saya? Apakah yang akan dia tunjukkan kepada kita? Nah, di pasal 1 2 minggu yang lalu kita sudah melihat, kalau saudara baca Alkitab saudara bisa membalik sedikit, bahwa Kristus yang kita sembah, yang kita puji, misalnya yang tadi kita nyanyikan, yet not I but through Christ in me. Yesus yang ada di surga now, yang ada di surga sekarang adalah Yesus yang mulia, Yesus yang berkuasa.
Dan saat ini dia berbicara dan mau berbicara langsung kepada gereja kita. Dia menyoroti setiap kekuatan dan kelemahan gereja kita. Dia memanggil gereja kita, baik kita secara kolektif maupun kita secara individual, untuk bertobat. Dan dia juga menjanjikan upah bagi setiap orang yang mendengarkan perkataannya. Kita juga diingatkan sekali lagi konteks dari surat Wahyu atau kitab Wahyu ini ditulis kepada gereja yang menderita. Gereja yang mengalami tekanan dari luar pada saat itu, ketujuh gereja dan kebanyakan gereja di tahun 90 ditindas habis-habisan oleh seorang kaisar yang bernama Domitian. Tapi yang menarik adalah entah gereja sedang menderita, tidak menderita, apapun keadaannya, kita seringkali salah kaprah tentang apa yang menjadi kebutuhan gereja terbesar. Saudara, seringkali kita mengukur apa yang menjadi kebutuhan gereja atau kekurangan gereja atau bagaimana gereja bisa lebih baik lagi. Sayangnya kita ukur dengan standar duniawi. Ada seorang penulis menyebutnya dengan ABC, attendance, building, cash. Berapa banyak yang datang dibanding minggu lalu, dibanding tahun lalu, per kuartal. Dari pertama kamu jadi pendeta, 10 tahun kamu jadi pendeta, ada pertambahan jumlah atau enggak? Dari segi building, seberapa megah buildingnya, fasilitas apa yang dimiliki, bisa menampung anak-anak dan berbagai usia dan berbagai macam kesempatan. Ada tempat parkir atau enggak? Bagaimana dengan sound systemnya, bagaimana dengan layarnya, segala macam dan lain seterusnya. Lalu cash, berapa banyak uang, berapa banyak persembahan. Ada kenaikan pemberian persembahan enggak dari tahun sebelumnya sampai tahun berikutnya dan seterusnya. Nah, saudara tentu saja sekali lagi kalau saudara sudah cukup lama di gereja, hal-hal ini bukannya enggak ada gunanya, bukannya enggak penting, tetapi bukan yang terpenting. Bahkan kalau saudara perhatikan, di ketujuh surat ini yang tadi saya hanya baca surat pertama dan terakhir, Yesus tidak sekalipun menyebut tentang attendance, tidak sekalipun bicara tentang building, tidak sekalipun bicara tentang cash. Saudara nanti baca surat Filipi, baca surat Roma, baca surat Korintus, baca surat kepada Tesalonika, Galatia dan seterusnya, saudara tidak pernah menemukan sekalipun Paulus, Petrus, Yohanes itu bother soal berapa banyak yang datang, berapa megah gedungnya, mau kamu ketemu di tempat parkir atau di gedung besar, dan berapa cash yang saudara punya. Dan ini sering bagi saya semacam satu korektif yang penting sekali bagi gereja hari ini. Karena ketujuh surat ini menunjukkan bahwa kebutuhan terbesar gereja hari ini bukan soal attendance, bukan soal building, bukan soal cash, tetapi tetap setia kepada Yesus. Tetap berpegang teguh pada Injilnya dan menjalankan hidup yang menyenangkan Dia. Itulah hal yang Yesus cari. Itulah yang terjadi waktu Yesus berjalan di tengah-tengah jemaat, entah itu ketujuh jemaat manapun sepanjang sejarah, jemaat ICC hari ini. Kalau ditanya saudara, Yesus akan mementingkan hal-hal itu, kesetiaan kepada dirinya. Nah, saudara, ada banyak hal yang kita tidak tahu tentang bagaimana menjalankan gereja, entah itu semasa atau setelah pandemi. Dan juga bagi gereja yang tertindas, tadi kita sempat mendoakan dan kalau saudara mengikuti, salah satu tantangan terbesar yang sekarang tentu saja dialami gereja-gereja di Ukraina adalah apa yang harus kita lakukan. Ada banyak hal yang kita tidak tahu, tetapi satu hal yang pasti, Alkitab terus mengajarkan bahwa gereja apapun situasi dan keadaannya harus tetap setia. Harus tetap berpegang teguh pada Yesus. Dan harus tetap hidup menyenangkan Yesus. Sebesar, sekecil apapun gereja itu. Berapa banyak maupun berapa sedikit yang datang. Apapun kulturnya, etnis grupnya. Gereja harus belajar untuk menjadi gereja yang berpusat pada Yesus. Kenapa saudara? Karena hari ini kalau saya cukup yakin kalau saya tanya kebanyakan orang Kristen, setidaknya yang saya alami, yang saya layani. Seringkali mereka mengikuti Yesus yang berpusatkan gereja. Artinya ini, Yesus yang berpusatkan gereja adalah Yesus yang kita identify dengan misalnya seorang pemimpin atau tokoh tertentu. Pemimpin itu bisa sudah meninggal ratusan tahun lalu, bisa masih hidup, bisa seorang selebriti yang kita suka banget. Dan sekali lagi saudara, tokoh-tokoh ini bukannya gak ada gunanya dan penting, dan kita bersyukur Tuhan sepanjang sejarah membangkitkan orang-orang seperti itu dalam hidup kita. Tapi seringkali kita pikir aku nih ikut Yesus karena aku pergi ke gereja Bapak A. Aku ikut Yesus karena aku suka banget teologinya si ini. Atau aku baca bukunya si B misalnya gitu. Seringkali juga Yesus diidentifikasikan dengan gaya musik tertentu.
Seolah-olah gaya musik tertentu itu membuat kita lebih dekat, lebih nyaman, lebih kelihatannya lebih Jesus-like gitu ya. Sementara gaya musik lain kita anggap sebagai kering, kaku, dan tidak berbobot. Seringkali juga Yesus kita identifikasikan dengan kegiatan rohani tertentu. Ya, retret, persekutuan doa, kebaktian, seminar. Sekali lagi saudara, ini hal-hal yang baik dan penting, dan saudara akan melihat bahwa kita secara rutin mengencourage, mendorong saudara untuk terlibat di dalamnya. Kalau mungkin sedikit lebih tradisional, seringkali Yesus juga kita asosiasikan dengan tradisi atau peraturan gereja tertentu. Jadi artinya ikut Yesus tuh kita ikut ini nih gitu ya. Nah saudara, ada banyak hal saya nggak bakal habiskan waktu kita pikir hal-hal yang salah. Saya mau ngajak kita kembali melihat ketujuh surat ini. Dan bagi ketujuh gereja ini yang disebut tadi di Wahyu 2 ayat 3. Kita diingatkan sekali lagi bahwa ini di slide, ini main pointnya gitu ya. Gereja yang berpusatkan Yesus adalah gereja yang mencintai Yesus secara intens. Kalau saudara nggak ingat apa-apa khotbah hari ini, think about it. Gereja yang berpusatkan Yesus adalah gereja yang mencintai Yesus secara intens. Atau kalau boleh saya personalkan sebagai individu, orang Kristen yang berpusatkan Yesus adalah orang Kristen yang mencintai Yesus secara intens. A Jesus-centered church is a church that loves Jesus intensely. Dan saya sangat dibantu dengan seorang penulis yang bernama Jim Hamilton. Dia mengatakan apa artinya mencintai Yesus secara intens. Artinya tekun dalam Injil, ini gak ada di slide. Tegas menolak ajaran palsu dan hidup sesuai dengan Injil. Nah saudara, dalam khotbah saya minggu ini dan 2 minggu yang akan datang, kita akan melihat ketujuh surat ini secara keseluruhan. Nah mungkin saudara pernah entah dengar seri khotbah atau di gereja asal saudara mendengar pendeta saudara membawa setiap gereja satu-satu gitu ya, Efesus dan seterusnya. Nah kali ini itu yang saya tidak akan melakukan hal itu. Saya akan mencoba membahas ketujuh gereja ini dalam 2 khotbah. Salah satu alasannya adalah saudara, karena Yesus bukan saja berbicara kepada hanya ketujuh gereja ini masing-masing, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia, tetapi ia juga berbicara kepada seluruh gereja di sepanjang zaman dan tempat. Dengan kata lain, kalau boleh lihat di slide berikutnya, saudara perhatikan di surat kepada setiap gereja ada kalimat ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah kalau kita pikir jemaat, kita pikir jemaat Efesus. Tapi yang dimaksud itu adalah jemaat church, ecclesia, churches. Artinya dalam konteks waktu surat ini pertama dibaca, walaupun Yesus hanya berbicara pada jemaat Efesus, tetapi dimaksudkan supaya Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis lainnya juga dengar. Waktu Yesus berbicara pada Sardis, gereja yang nanti kita lihat yang paling buruk, tidak ada pujian sama sekali. Gereja Efesus, Smyrna, Pergamus, Laodikia juga harus dengar. Dan kalau surat kepada satu ditujukan pada 6 yang lain, artinya ini juga ditujukan pada semua gereja, segala zaman, segala tempat. Tidak ada gereja yang pernah eksis di dalam sejarah dunia yang tidak di cover oleh ketujuh surat ini. Jadi saudara nggak bisa baca surat ini, puji Tuhan kita nggak seperti Sardis. Atau gimana ya supaya kita bisa lebih seperti Philadelphia. Ya, Philadelphia atau Smyrna, kedua-duanya yang sama sekali tidak menuai celaan, kritikan, tapi hanya mendapat pujian. That's not the point saudara. Poinnya adalah saudara dan saya, gereja zaman manapun harus mendengar apa yang Roh katakan kepada jemaat-jemaat, kepada seluruh gereja. Dan juga ini adalah open letter. The fact bahwa kita punya surat itu sampai hari ini artinya surat ini dibacakan secara terbuka. Apa yang Yesus singkapkan tentang kebobrokan, kejelekan dari setiap jemaat itu tidak hanya menjadi surat edaran yang beredar di kalangan tertentu gitu ya. Hanya untuk jemaat ICC tapi terbuka. Everybody listen, betul gak? Nggak ada sensor bisa dibilang. Kita membaca semuanya secara lengkap. Sekali lagi, jadi kita lihat bagaimana Yesus Yohanes di Wahyu 1 memperkenalkan Yesus yang telah menang atas kematian dan memberikan dia di slide berikutnya ini di pasal 1 tugas untuk menulis kitab ini. Perhatikan, Yesus yang telah menang dan bangkit berkata, apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, saudara, kitab Wahyu mempunyai 22 kitab dan saya tahu konon kata ada survei
ditanya sejumlah banyak pendeta pengkhotbah, kitab mana yang kamu paling takut khotbahkan? Ya, dan top 3 mungkin top 1 adalah kitab, guess what? Wahyu, Revelation. Tapi survei yang sama juga bertanya pada jemaat-jemaat yang sama, kitab mana yang kamu pengen tahu isinya, artinya dan maknanya hari ini? Jawabannya, kitab Wahyu, Revelation. Nah, saya dalam berapa minggu atau berapa bulan membahas surat ini, setidaknya pengertian dan pemahaman jemaat IC tentang Wahyu sedikit lebih cerah berdasarkan seri khotbah ini. Tapi kalau saya boleh berikan overview, kalau saudara bawa Alkitab fisik atau Alkitab di app juga saudara bisa lihat di bagian menunya, saudara akan melihat ada 22 pasal. Kita sudah melihat pasal pertama, Yohanes memperkenalkan surat ini pada dasarnya, dan di situ muncul dia melihat dalam penglihatan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, yang memerintah, yang naik ke surga. Pasal 2 dan 3 yang kita akan lihat selama 2 khotbah berturut-turut, dia berbicara kepada ke-7 gereja, dan saya pikir salah satu alasannya adalah karena pertobatan harus dimulai dari rumah Tuhan. Kenapa saudara? Karena nanti pasal 4 dan 5 Yohanes itu dibawa masuk ke dalam ruang tahta Allah dan mendapatkan penglihatan tentang apa realitas sesungguhnya. Saya setiap kali ingat Wahyu pasal 4-5 itu ingat film Hunger Games. Ya, kalau saudara belum pernah nonton, saudara tanya kiri kanan gitu ya. Di film Hunger Games itu digambarkan sejumlah orang bertarung satu sama lain di tengah hutan kalau nggak salah ya. Tetapi kalau saudara tahu itu kan adegan yang kita lihat on the ground. Mereka berantem coba bunuh-bunuhan satu sama lain. Tapi at the same time kalau saudara tahu ada yang namanya, saya nggak tahu namanya apa. Ada ruang kontrolnya, betul nggak? Di mana pemimpinnya atau bad guy-nya atau sejumlah orang itu mengkontrol apa yang terjadi di tengah hutan itu. Nah, itu yang terjadi pada Yohanes. Dia diajak masuk ke ruang tahta Allah di pasal 4 dan 5. Dan di situ dia melihat apa yang Allah tunjukkan di pasal 6 sampai 16. Yaitu bahwa Allah menjatuhkan penghakiman atas dosa dan kejahatan. Dan itu nanti akan ditampilkan berulang-ulang seperti siklus. Pasal 6 dan 16 sampai 16. Penghakiman ini akan dijatuhkan berkali-kali dan berpuncak pada pasal 17 dan 22. Di mana Babel yang melambangkan kota si jahat dan musuh-musuh Allah. Orang-orang yang benci dan melawan Allah. Itu akan dihancurkan secara total, termasuk si iblis. Tetapi pada saat yang sama Yerusalem surgawi, kota Allah, kota umatnya, gereja yang tadinya menderita akan dipulihkan dan menang bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, itu Wahyu dalam 3 menit tadi saya hitung kira-kira. Ya, kalau saudara mau tahu the whole isi Wahyu, strukturnya kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita pikir sebetulnya suratnya tidak terlalu menakutkan. Memang saya sempat sebutkan minggu lalu bahwa banyak hal yang digambarkan di surat ini digambarkan secara simbolis, tidak secara literal. Nah, saudara, itu sebabnya sambil kita menyimak tentang apa yang Yesus katakan kepada ke-7 gereja ini dan pada gereja kita hari ini, kita perlu selalu mengingat di benak kita bahwa Yesus yang berbicara adalah Yesus yang tadi kita nyanyikan, the King in all his beauty. Yesus dengan kemuliaan yang dahsyat dan memukau. Izinkan saya membaca lagi di slide berikutnya pasal 1 ayat 13 dan 16. Ini sebetulnya sangat berguna kalau saudara bukan saja perhatikan saya, tapi coba bayangkan gitu ya. Di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah dan matanya bagaikan nyala api dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di perapian. Suaranya bagaikan desau air bah dan di tangan kanannya ia memegang ke-7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Buat saudara yang suka visual, suka gambar, saudara tahu ini almost impossible to draw. Bayangkan gambaran seorang pria, ada pedang keluar dari mulutnya gitu ya, matanya menyala, rambutnya berkilau gitu ya, seperti di Dragon Ball misalnya atau seperti di Avengers. Berkilau itu bukan itu yang Yohanes maksudkan. Setiap gambaran di sini merujuk pada ayat-ayat dan penglihatan di Perjanjian Lama yang intinya mau mengatakan bahwa Yesus yang sekarang kamu sembah bukan lagi guru yang mengajar di Galilea dalam keterbatasan dan kelemahannya, tetapi yang raja yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga dan memerintah. Kita ditampilkan Yesus yang mulia dalam keadaannya saat ini dengan bahasa simbolis.
Saudara, sekarang khususnya di masa-masa Rusia menyerang Ukraina, kita tentu saja kalau saudara baca berita, salah satu yang sering dimuat di berita adalah bicara soal military superpower, bukan? Saudara, saya nggak bahkan bahas, tapi kalau dibandingkan kemuliaan dan kebesaran Yesus, kalau dikontraskan, kalaupun Vladimir Putin dan Xi Jinping harus mengkombinasikan semua military forces mereka, itu hanya bagaikan AAA battery yang kecil 1,2 volt. Dibandingkan dengan Yesus, Yesus adalah matahari yang bersinar membara. Saudara tahu matahari, ini baru bicara matahari, bukan bintang paling besar. Yang masanya hampir 2 kali 10 pangkat 30 kg. Radiusnya hampir 700 km. Dan panas di permukaan saja 5,5 ribu Celcius. Nothing. Kita lihat fotonya sekarang, kita lihat di media ada nuklir, bom segala macam, dan kita perlu bersimpati dan perlu marah dan perlu kesal dan gemes dengan semua yang terjadi. Tetapi saudara, yang Yohanes ajak kita lakukan di kitab Wahyu adalah have a perspective. Yesus yang kepada engkau berdoa, menyanyi, memuji, yang mengasihi engkau adalah Yesus yang ini. Putin, Xi Jinping, siapapun pemerintahan, raja, presiden akan datang berikutnya, tidak ada apa-apanya dibandingkan Yesus. Saudara, dan Yesus inilah sekali lagi yang berbicara kepada ketujuh gereja. Ini ada slide berikutnya yang saya sempat tunjukkan 2 minggu yang lalu. Saudara melihat bahwa ketujuh surat ini bukan saja diberikan, jadi nama-nama kota ini mungkin saudara nggak tahu kenapa 7 ini. Tapi kalau saudara lihat di peta di Asia kecil situ, diberikan salah satunya karena menurut susunan sirkuit perjalanan pembawa surat pada zaman itu. Ya, sama kalau saudara misalnya mengirim paket misalnya kalau saudara baru di Melbourne, jangan takut soal kirim paket biasa dari Frankston ke Geelong gitu ya. Dan misalnya kendaraan kurir saudara make stop tengah-tengah, maka dari Frankston mungkin saya tahu in between mungkin Brighton gitu ya. Terus Melbourne, udah itu mungkin Point Cook, udah itu Geelong gitu ya. Ada stopnya, oke. Nggak mungkin dia Frankston terus Melbourne, udah itu Brighton terus Point Cook, udah itu Astonwick, udah itu Geelong gitu ya. Ini sirkuit gitu ya, sirkuit perjalanan pembawa surat pada zaman itu. Tetapi sebetulnya yang lebih penting saudara, ketujuh surat ini disusun demikian rupa untuk memberikan kita gambaran tentang kondisi gereja dari sudut pandang Yesus, dari sudut pandang Raja yang mulia dan memerintah ini. Nah, di dalam literatur Alkitab, ini bukan aja di kitab Wahyu saudara, tapi di banyak bagian di Alkitab, baik di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, seringkali untuk menunjukkan sesuatu itu penting dan perlu diperhatikan, ini nggak selalu ya, tapi kebanyakan waktu itu disusun secara apa yang disebut dengan kiasmus. Kiasmus itu dari bahasa Greka, ki artinya X, tapi bentuknya seperti separuh X gitu. Oke, jadi yang paling penting kalau kita bisa tulis surat, kita tahu kita pakai bold, capital gitu ya. Tapi pada zaman itu nggak ada, jadi mereka biasa susun secara kiasmus. Nah, kalau saudara lihat di slide berikutnya, ketujuh surat ini sebetulnya urutannya pun secara kiasmus. Bahkan apa yang Yesus katakan pada ketujuh gereja, problemnya pun bisa dilihat seperti itu. Saudara lihat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Siapa yang di tengah? Tiatira. Ini sekali lagi overview. Kita lihat Efesus, gereja yang pertama adalah gereja yang kehilangan kasih mula-mula. Kontrasnya adalah juga gereja yang paling bawah, Laodikia. Bukan kontrasnya, paralelnya. Kalau saudara baca, tadi saya baca ya, gereja Efesus dan Laodikia. Sama-sama gereja yang hampir kehilangan identitasnya. Karena mereka suam-suam kuku. Ya, suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Gereja yang berikutnya, Smyrna dan Philadelphia, move sedikit closer, itu adalah hanya 2 gereja dari 7 yang tidak dicela dan hanya dipuji. Smyrna contohnya dipuji karena kesetiaannya, tidak ditegur dan tidak dipanggil untuk bertobat. Dan Philadelphia dipuji juga karena kesetiaannya, juga tidak ditegur dan tidak dipanggil untuk bertobat. Tetapi 3 yang tengah, Pergamus, Tiatira dan Sardis, kalau saudara perhatikan itu semacam mengalami gradasi from bad to worse. Sardis itu yang paling parah, sama sekali tidak ada pujian, hanya ada celaan. Pergamus dan Tiatira itu mix, campur. Ada hal-hal yang baik, contohnya ada hal yang baik, nanti kita akan lihat. Tapi ada yang menganut ajaran sesat, ada yang menganut ajaran sesat. Yang lebih parah Tiatira, ajaran sesat yang ditoleransi di Pergamus, di Tiatira
diaplikasikan. Ini bukan aplikasi yang baik gitu ya, aplikasi ajaran sesat. Dan kenapa ini penting di tengah? Karena di surat kepada Tiatira lah Yesus berkata, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan aku akan membalaskan pada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Artinya Yesus yang hadir, memimpin, menyertai, berjalan tengah-tengah gereja Tuhan adalah Yesus yang memuji, Yesus yang mengencourage, tapi juga Yesus yang mencela, Yesus yang menghakimi, dengan tujuan supaya gereja semakin murni, mencintai Tuhan dan berpusatkan pada Dia. Saudara, cara lain untuk lihat gambar ini ada slide berikutnya. Ini saya lupa saya dapat dari siapa, terus saya bikin jadi picture seperti itu. Kalau saudara lihat picture frame gitu ya, ada bingkai luar, terus ada yang kita sebut mat. Buat saudara yang kayak saya dulu pernah sekolah desain, ini momok kita gitu, kita harus bingkai dengan rapi sebelum presentasi gitu ya. Ada mat, terus di tengah itu ada lukisan. Oke, kalau saudara perhatikan Efesus dan Laodikia itu menjadi dua frame yang paling luar. Karena paralel, sama-sama kehilangan kasih yang mula-mula. Sama-sama suam-suam kuku. Makin ke tengah, sedikit ke tengah, dua gereja yang dapat dikatakan dipuji karena kesetiaannya. Smyrna dan Philadelphia. Dan di tengah itu saya sengaja bikin gambarnya gradasi gitu dari terang ke gelap. Karena itu menggambarkan tiga gereja, Pergamus, Tiatira, Sardis. Tapi saya sepakat dengan seorang komentator yang mengatakan bahwa walaupun ketujuh gereja ini penting, tetapi cara ini ditulis secara literatur mau menunjukkan pada pembaca bahwa sepanjang sejarah kondisi kebanyakan gereja adalah seperti gereja Tiatira. Nah, saya tahu bisa ada masa sehat, masa sulit, masa ini gitu ya. Tujuan sekali lagi kita diingatkan bahwa kenapa? Karena tujuan utama kita melihat ketujuh gereja ini agar kita mencamkan pesan Yesus. Dia memanggil setiap gereja zaman apapun untuk kembali berpusat pada Dia, untuk mencintai Dia secara intens. Nah, saudara, saya cukup convince karena sebagian juga karena pengalaman. Saya yakin kalau saudara sudah cukup lama bergereja atau di gereja, apalagi melayani di kepengurusan, di majelis, di sinode gitu ya. Dan mengenal pemimpin secara dekat, termasuk saudara mengenal saya gitu ya. Maka saudara akan, saya sih gak tahu kalau saudara, tapi saya tuh selalu heran, amazed gitu ya. Kok bisa-bisanya Yesus mau berjalan, look after, istilahnya hangout sama this kind of people. Ya. Kok bisa-bisanya Tuhan mau menopang para pemimpin, para pelayan, para jemaat yang begitu penuh kelemahan dan kekurangan seperti gereja ini. Bukan saja ikut 7 gereja, tapi gereja sepanjang sejarah. Kalau saudara baca sejarah gereja tidak selalu penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Saya tahu ada seorang penulis Australia, John Dixon, menulis judul tentang sejarah gereja dan judulnya adalah Saints and Bullies. Dia menggambarkan kadang-kadang gereja memang seperti orang kudus, stand out, menunjukkan kebaikan, kemurahan, kiprahnya, pengorbanan. Tapi kadang-kadang gereja unfortunately bersikap sebagai bully, anak paling bandel di playground. Paling gak tahu diri, paling kurang ajar. Yang paling memalukan. Tetapi at the same time, melalui ketujuh gereja ini dan melalui kitab Wahyu kita belajar Yesus bukan saja berkomitmen sehingga ia rela mati bagi gerejanya. Dan kalau saudara pikir dia mati karena dia tahu dia melihat terolong waktu, dia tahu gereja yang bagi dia mati adalah this kind of people. Bukan orang-orang yang sempurna, bukan orang-orang yang selalu get everything right. Jadi dia bukan saja rela mati bagi gerejanya, tetapi dia juga bangkit dan memerintah serta terus mengasihi gerejanya sampai hari ini dan sampai kesudahnya. Saudara, isn't it encouraging? Bukankah itu satu yang mengencourage kita bahwa gereja seperti Sardis yang sama sekali nggak menerima pujian yang hanya selain itu masih dimasukkan ke dalam ketujuh surat. Atau bahkan seperti Tiatira atau seperti Pergamus. Saya kalau jadi Yesus saya gak bakal masukin, tulis aja surat kepada 2 gereja. Yang paling mending, pick the best of the lot gitu ya. Tapi ini enggak, semua gereja. Bisa dibilang setiap anggota keluarga Allah apapun keadaannya, kelemahannya, kecatatan, kekurangannya dikasih oleh Yesus. Dan Yesus mengasihi gereja yang begitu berbeda-beda keadaannya. Ada yang sehat, ada yang sakit. Tetapi seperti kita tahu saudara sekali lagi udah cukup lama di gereja apapun kebanyakan biasanya campur aduk. Ada area-area yang sehat bukan? Ada area-area yang baik. Tapi ada area-area yang sangat sakit, yang sangat rusak, yang sangat berantakan. Dan jujur aja sepanjang saya menjadi pendeta di gereja ini salah satu yang
paling sukacita tentu saja mendengar kalau orang sudah beribadah cukup lama dan mengatakan, Pak saya sangat bersyukur bisa mengenal ICC. Ini gereja yang paling welcoming, paling suportif, pengajarannya baik dan seterusnya, puji Tuhan. Tapi saudara, kadang-kadang di minggu yang sama saya bisa mendengar totally the opposite. Kok kita gak ada perhatian? Kok kita kenapa kayak gini? Kenapa this and that happen gitu ya? Kenapa ini gak work? Tadi bilangnya kayak gitu, terus ngomongnya kayak gitu. Dan saudara, itulah realitas hidup dalam gereja yang dikasih Yesus. Ia tetap mau berjalan dan membangun gerejanya. The King in Holiest Beauty. Menurut saya saudara, yang membuat Yesus itu sangat-sangat indah adalah karena dia mau hang around dan ngumpul dan nongkrong dan memerintah orang-orang seperti saudara dan saya yang tidak indah sama sekali. Saudara, sekali lagi, siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Dia mau kita mendengar. Saudara, problem gereja Efesus dan Laodikia adalah mereka merasa puas diri. Efesus puas diri dengan aktivitas serta kemampuannya mencium kesesatan dari jarak 10 km. Atau mencium kesesatan hanya dengan melihat satu post di Facebook dan Instagram kalau zaman sekarang. Tetapi begitu fasihnya mereka mencium kesehatan, membedakan ajaran palsu, sayangnya mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Bara api cinta mereka pada Kristus yang tadi menyala-nyala sudah pudar, bahkan sudah hampir padam. Laodikia di pihak lain juga puas diri. Kenapa? Karena mereka kaya dikatakan, mereka berlebih. Tetapi yang menyedihkan saudara, mereka begitu kaya dan berlebih dan mungkin punya semua ABC, attendance, building, dan cash. Sedihnya Yesusnya ketinggalan di luar. Makanya ayat yang terkenal itu kan, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Seperti saudara ngadain birthday party dan semua orang ketawa-ketawa, ada begitu banyak acara, tapi yang ulang tahunnya itu ketinggalan di luar. Sampai dia harus ketok-ketok, tolong masuk dong, kamu siapa? I'm the birthday boy. Nah mungkin gak seperti itu saudara. Tapi Yesus bisa ketinggalan di tengah-tengah fokus kita pada kekayaan, kelebihan, attendance, building, cash, sampai akhirnya Yesus harus memanggil kita kembali. Dan sekali lagi saudara, perhatikan ayat ini pertama kali tidak ditujukan untuk penginjilan. Bukan ditujukan untuk orang yang tadinya gak peduli Tuhan, terus lihat Yesus mengetuk pintu hatimu gitu ya. Menurut saya itu terlalu sentimental. Perhatikan ayat ini ditujukan pada gereja. Christians. Bahkan kalau dikatakan tuliskanlah pada malaikat jemaat, kemungkinan bisa merefer kepada para pemimpin gereja. Saudara, how embarrassing it is, betul gak? Alangkah memalukannya kalau Yesus harus bilang ke ICC, ketok. Tolong Pak Christian izinkan saya masuk. With all this pengurus dan pelayanan dan program dan retret dan kebaktian minggu, Yesus kita tinggalin di luar. Bagaimana dengan gereja yang lain? 3 gereja yang di tengah, kita nanti akan lihat mungkin 2 minggu lagi gereja yang lain. Tapi kita lihat gereja yang bergradasi semakin buruk. Saudara perhatikan Pergamus dan Tiatira campur aduk. Pergamus itu dia mentoleransi. Ya tadi saya sempat katakan, Pergamus itu mengaplikasikan apa yang ditoleransi oleh gereja Pergamus. Tetapi di dalam masing-masing gereja tetap ada hal yang baik. Gereja Pergamus misalnya dikatakan apa yang Yesus puji, Yesus memuji mereka karena mereka teguh berpegang, termasuk waktu salah satu dari mereka yang bernama Antipas, saksi Yesus itu mati martir. Tetapi sayangnya ada beberapa dari mereka yang mentoleransi ajaran Bileam dan ajaran palsu pengikut Nikolaus. Nah memang mereka dikatakan mentoleransi, mereka tidak sampai melakukan. Tetapi saya masih ingat waktu saya jadi rutin ikut preaching group di mana ada seorang hamba Tuhan yang lebih senior yang meng-assess khotbah saya gitu ya. Dan saya masih ingat waktu itu saya sampaikan sebuah khotbah untuk dites. Saya pikir khotbahnya oke gitu. Sesat sih gak mungkin, at least di benak saya gitu ya. Tapi kemudian dia bilang, Chris, there's something wrong dengan cara kamu exegesis atau mengerti passage yang ini. Dia bilang, sesat sih enggak. Tapi kalau kamu selama 5, 10, 20 tahun, itu akan jadi problem bagi jemaat kamu. Karena kamu mulai dari satu trajektori yang udah mencong gitu ya. Nanti kalau kamu biarkan cara eksegesis seperti ini selama 5, 10, 20 tahun ke depan, by that time jemaat kamu udah gak tahu ada di mana. Oke. So itu problemnya di sini. Mungkin di Pergamus hanya trajektorinya sudah salah, di Tiatira udah salah beneran. Sekali lagi campur aduk, perhatikan di jemaat Tiatira Yesus memuji iman dan pelayanan dan ketekunan mereka yang bukan saja banyak tapi lebih banyak dari awal. Artinya ada improvement ya dari segi iman, pelayanan, ketekunan. Tetapi sedihnya adalah mereka membiarkan ada seorang karakter disebut wanita Isabel. Kita nggak tahu
Apakah ini tokoh literal, tapi ini sekali lagi merefer ke peristiwa di perjanjian lama di zaman raja-raja gitu ya. Tapi intinya yang terjadi dari ini resultnya adalah orang-orang yang tadinya harusnya mengikut dan taat pada Tuhan, dikatakan di situ apa? Hamba-hambaku berbuat jinah dan makan persembahan berhala. Sardis tadi saya sudah sebutkan buruk semuanya, tidak ada satupun yang dipuji. Perhatikan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. You have the reputation of being alive, but you are dead. Coba bayangkan kalau itu yang Yesus katakan pada ICC. Kalau saudara bukan dari gereja kami kepada gereja saudara. Sekali lagi, semuanya kelihatan hidup. Ada yang pelayanan, di daftar, ada jumlah orang, ada segala macam gitu. Ada ABC gitu ya, attendance, building, cash. Tapi Yesus bilang, kamu punya reputasi hidup, tapi kamu sebetulnya mati. Saudara, gereja seperti apakah kita? Atau orang Kristen seperti apakah kita? Apakah kasih saudara dan saya masih menyala? Atau kasih kita suam-suam kuku? Apakah kita konten, puas diri dengan keadaan kita sekarang? Apakah kita berkomitmen dengan kualitas kesetiaan yang di gereja Smyrna ya? Kita setia sampai mati. Atau apakah kita mentoleransi ajaran sesat? Intoleransi bisa macam-macam saudara. Kita bisa tidak peduli dengan ajaran Alkitab. Yang penting gue datang hari Minggu ke gereja. Yang penting pendetanya lucu. Yang penting musiknya asik gitu ya. Sekali lagi ya, yang penting rame. Ada anak muda, ada orang tua, ada sekolah minggu dan semua gitu. Attendance, building, cash. Yang penting kelihatannya bagus gitu ya. Tapi kita tidak peduli akan ajarannya. Saudara, apakah kita orang Kristen? Apakah kita gereja yang berpusat pada Yesus? Apakah kita mau semakin mengenal Dia? Mencintai Dia, menyenangkan Dia, semakin takut akan Dia? Atau kita pikir Yesus eksis untuk berpusat pada kita? Saudara, yang buat kita berdosa di Alkitab bukan sekedar tidak melakukan hal-hal yang buat kita berdosa di Alkitab bukan saja melakukan hal yang salah atau lalai melakukan hal yang benar. Tapi saudara bisa hidup baik, bermoral, punya prestasi, punya dampak di masyarakat, bisa bertumbuh secara pribadi, secara produktivitas, tetapi tanpa Kristus dan tanpa Tuhan di pusat hidupmu. Saudara bisa kelihatan baik, bahkan saudara bisa menjadi orang Kristen yang sangat baik tanpa Kristus. Saudara bisa menjadi guru sekolah minggu yang baik, pendeta yang baik bahkan, pengajar yang baik. Tetapi tidak ada Kristus sebagai sentral pusat hidupmu. Dan hari ini setiap kita, termasuk saya, jemaat Tuhan, kita dipanggil untuk bertobat. Perhatikan di saat berikutnya saya kutip dari ketujuh gereja selain gereja dua gereja itu ya. Yang lain perhatikan pasal 2 ayat 5, 16 dan seterusnya. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. 2 ayat 16, sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang padamu. Ayat 22, aku akan melemparkan dia, ini bicara tentang si wanita Isabel, ke atas ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Pasal 3 ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Pasal 3 ayat 19, barang siapa ku kasihi, perhatikan, barang siapa ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Kata lainnya ku tegur dan ku gampar. Artinya Yesus menyakiti, kita jarang berpikir ya Yesus menyakiti. Mana sih Yesus menyakiti, dia kan lemah lembut dan baik. Betul ada faktor itu dan penting dan kita harus pelajari itu. Tapi itu juga ingat Yesus juga adalah Yesus yang menegur dan menghajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Saudara, Yesus mau seluruh gereja bertobat, berbalik. Dan saudara, itu sekali lagi menurut saya, menurut Alkitab gitu ya, pentingnya bagi setiap orang percaya itu menjadi bagian atau terlibat dalam gereja setempat. Karena hanya waktu saudara menjadi bagian dari gereja setempat lah, ada komunitas, ada orang lain yang melaluinya saudara bisa mengerti dan belajar dan bersaksi melihat apa artinya pertobatan. Kalau enggak saudara, kita akhirnya akan terindikasi kedapatan seperti yang tokoh Puritan Thomas Watson katakan, punya pertobatan palsu.
Banyak orang, saudara, banyak orang Kristen atau orang yang mengklaim Kristen pikir dia bertobat tapi dia tidak tahu pertobatannya palsu. Contohnya, bertobat hanya karena takut konsekuensi atau karena udah ngalamin, dosa tuh pahit gak enak gitu ya. Udah deh gue gak taruh isi dosamu gitu ya. Enggak, ini lagi gitu. Ya, kenapa? Gak enak, pahit, sakit. Atau berdosa karena takut mengalami hukuman dan kutukan Tuhan di masa depan. That's it. Gue kalau gini terus gue bisa mati. Gue kalau gini terus bisnis bisa gagal. Gue kalau gini terus keluarga gue bisa bubar. Atau juga ada yang bertobat hanya sebagian. Jadi dia hanya bertobat, berbalik, berhenti melakukan certain things, tapi tidak hal yang lain. Pertobatan yang sejati artinya melihat dosa dengan segala kejelekan, keburukan, kejahatannya, kepahitannya. Bertobat yang sejati artinya kita bukan saja bersedih tetapi berduka terhadap dosa karena dosa mematahkan dan melukai hati Tuhan. Dulu waktu saya kerja praktek ada satu di gereja Australia, ada satu orang anak sekarang mungkin udah wanita, dulu masih kecil namanya Poppy, dan setiap kali saya mimpin kelas dia selalu angkat tangan dan komentar. Dan saudara tahu Inggris bukan bahasa pertama saya, dan saya lagi itu sempat cerita gitu ya tentang Jesus give us eternal life. Saya bilang eternal, terus dia angkat tangan. Chris, you just said internal, jadi dengarnya internal life gitu ya. Tapi saudara, pertobatan yang real adalah internal, bukan permukaan, bukan sekedar mulai datang ke gereja, mulai ikut pelayanan, bahkan sekolah Alkitab, tetapi internal, deep inside. Pertobatan sejati juga artinya kita mengaku di hadapan Tuhan. Bahasa Inggrisnya adalah confess, dari dua kata, con together, fess mengaku. Artinya kita mengakui apa yang Tuhan katakan tentang dosa kita. Itu sebabnya kita harus malu terhadap dosa kita. Menyadari bahwa dosa kita itu mencoreng wajah Tuhan, mencoreng wajah juru selamat kita. Dan kalau itu mencoreng wajah Tuhan dan juru selamat kita, bukankah harusnya kita juga membenci dosa? Itu pertobatan sejati. Pertobatan yang sejati bukan saja melihat dosa, malu, benci, tetapi juga berbalik dari dosa pada kebenaran. Dan saudara perlu ada dalam komunitas gereja yang sehat untuk bisa belajar apa artinya pertobatan. Saudara, saya sekali lagi mengingatkan kita ya bahwa kita hanya dapat memahami isi ketujuh atau pesan ketujuh surat ini dengan kembali memandang the King in all his beauty, Yesus kepala gereja. Dan yang menarik, kalau saudara perhatikan di rumah saudara ada waktu baca ketujuh surat ini, ingat saudara di pasal 1 Yesus muncul dengan 7 atau 8 atribut tentang dirinya. Perhatikan bahwa surat ketujuh gereja dimaksudkan untuk memusatkan seluruh perhatian kita bukan saja pada kesalahan dan kekurangan gereja tersebut, tetapi pada Kristus. Kalau saudara lihat di slide berikutnya, itu adalah pembukaan dari setiap 7 surat. Perhatikan, tuliskan pada malaikat jemaat Efesus, inilah, perhatikan, firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia, ini masih itu. Tapi kalau saudara melihat 6 surat berikutnya, deskripsi tentang Yesus semuanya berbeda. Ya, pasal 2 siapa? Dia yang awal dan akhir. Gereja Smyrna, Dia yang awal dan akhir. Gereja Pergamus, firman Dia yang memegang pedang yang tajam dan bermata dua. Gereja Tiatira, anak Allah, ya, yang melihat segala sesuatu kan, matanya bagaikan nyala api. Itu yang tadi katakan kan, ada sambungannya karena ya, akulah yang menguji batin dan hati orang. Kalau saudara ingat kiasmus yang tadi. Gereja Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Artinya Yesus memiliki kepenuhan roh Allah, dan hanya rohlah yang kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu yang bisa menghidupkan orang mati. You have the reputation of being alive, but you are dead. Itu sebabnya Yesus diperkenalkan sebagai Yesus yang memegang ketujuh roh Allah. Jemaat Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Artinya kata-katanya bisa dijamin kebenarannya. Tapi saudara, bukan itu saja. Gereja bukan saja berpusatkan pada Yesus, bukan saja mendengarkan suaranya, percaya dan mentaati perkataannya. Saudara perhatikan, Yesus yang sama juga menjamin bahwa melalui penderitaan, kesulitan, kerepotan hidup dalam gereja, kita akan menang melalui kebangkitannya. Saudara, bukan saja ketujuh gereja ditujukan untuk memusatkan seluruh perhatian kita pada Yesus. Kalau saudara lihat di tabel berikutnya, untuk setiap janji yang Yesus berikan di pasal 2 sampai 3, itu ada penggenapannya di pasal 20 sampai 22. Jadi surat ini bukan saja mengajak kita melihat ke belakang ke Wahyu 1,
Seperti yang tadi saya jabarkan, fitur-fitur atau karakter Yesus. Tapi juga mengajak kita melihat ke depan, ke akhir kitab Wahyu. Khususnya pasal 20-22. Di mana semua hal yang Yesus janjikan kepada 7 gereja. Mulai dari makan pohon kehidupan. Tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Mengenakan jubah putih. Dituliskan nama kota abadi. Diberikan nama Allah. Saudara nanti akan menemukan semuanya itu. Nanti diulang lagi di pasal 20-22. Sekali lagi. Itu menunjukkan bahwa pada akhirnya Yesus akan menang. Dan pada akhirnya gerejanya akan menang. Saudara, kita nggak tahu apa yang terjadi nanti dengan Rusia dan Ukraina. Atau 1001 pergumulan dan pertikaian lain di dunia ini. Tapi satu hal yang saudara bisa yakin dan pasti. Kalau saudara ada dalam Kristus, milik Yesus. Saudara akan menang bersama dengan gereja, dengan dia. Bersama dengan gerejanya. Saudara, kalau hari ini Yesus muncul di tengah-tengah kita, apa yang akan dia katakan? Yang pasti dia akan mengatakan dia sangat mencintai setiap dari kita. Dia menjadi kita as a whole sebagai sebuah gereja. Dan itu terlihat dari bagaimana ia memuji apa yang baik. Saya yakin Yesus akan meng-highlight dan bersukacita memuji hal-hal yang baik di tengah-tengah gereja ini. Dan kita perlu syukuri itu. Tapi juga dia punya hak untuk mencela hal-hal yang kurang. Dan kita juga perlu syukuri itu sebagai bentuk kasihnya pada kita. Dan dia memanggil saudara dan saya untuk terus hidup dalam pertobatan. Kenapa? Karena semua janji ini Yesus berikan pada mereka yang akhirnya akan menang. Mereka yang mendengarkan dan bertekun sampai akhirnya. Sekali lagi slide yang sama sebagai penutup. Saudara, kita sekali lagi diingatkan bahwa gereja yang berpusatkan pada Yesus adalah gereja yang mencintai dia secara intens. Kenapa? Karena Yesus mencintai saudara dan saya, gerejanya secara intens. Mari kita tekun di dalam Injilnya. Kita tegas menolak ajaran palsu. Dan kita sebagai komunitas Tuhan di tempat ini hidup sesuai dengan Injilnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau tidak malu, tidak sungkan, tidak amit-amit berada di tengah-tengah kami. Kami sebagai khususnya para pemimpin, orang-orang yang lama di gereja ini mengakui betapa dalam banyak hal kami lebih serupa gereja-gereja yang campur aduk. Yang entah mentoleransi atau sendirinya entah dalam cara kami bergereja atau dalam kehidupan kami pribadi telah membiarkan dosa bertumbuh dan berakar dalam hidup kami. Tapi bagi setiap kami di ruangan ini dan kami mendengarkan online, kami mau datang padamu dengan bertobat, berbalik dan berikanlah kami pertobatan yang sejati. Supaya bukan saja kami menyanyikan the King in all his beauty. Raja dengan segala keindahannya. Tapi supaya juga keindahan Kristus boleh nampak melalui kami. Amin.